Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah kaum muslimin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, utamanya berupa hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita pada hari ini. Jamaah kaum muslimin, pada sholat maghrib malam ini kita lanjutkan kajian himpunan putusan tarjih, yang pada malam ini kita melanjutkan bab puasa tatawwu, yang malam ini tentang tata cara mengerjakan puasa tatawwu. Jamaah kaum muslimin, marilah kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, beberapa atau dua kali pertemuan yang lalu itu adalah muqaddimah, dan yang kedua keutamaan puasa tatawwu. Untuk hari ini adalah tata cara mengerjakan puasa tatawwu. Sebelum nanti kita akan membahas macam-macamnya puasa tatawwu dan puasa-puasa yang dilarang. Insya Allah untuk pertemuan malam ini cukup sekali untuk membicarakan tata cara mengerjakan puasa tatawwu. Jamaah kaum muslimin, tata cara puasa tatawwu itu yang pertama adalah niat. Jadi kalau tidak niat ya tidak jadi. Niat ikhlas karena Allah, tapi letaknya niat ini beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu niatnya harus malam hari sampai menjelang fajar. Jadi kalau puasa wajib ya, bahkan kalau puasa Ramadan itu di malam pertama kita sudah niat puasa untuk 1 bulan. Kita niatkan puasa sampai 1 bulan. Tapi untuk puasa sunnah, puasa tatawwu, jamaah kaum muslimin, niatnya tidak harus di malam hari. Jadi niatnya siang hari pun boleh, asalkan pada hari itu belum sama sekali makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Coba dalilnya ini jamaah kaum muslimin ya. Jadi tentang niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ya Aisyah, hal indakum syai'un? Qalat fakultu ya Rasulullah ma indana syai'un. Qala fa inni shaimun. Qalat fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zawrun. Qalat falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ahdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zawrun wa qad khaba'tu laka syai'an. Qala ma huwa? Qultu haisun. Qala hadihi. Faji'tu bihi fa'akala thumma qala qad kuntu asbahtu shaiman. Rawahu Muslim
wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad. Yang kalau kita terjemahkan begini jamaah kaum muslimin, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari. Sabdanya adalah, ya Aisyah, hal indakum syai'un, wahai Aisyah, apakah ada di kalian itu sesuatu yang bisa dimakan, maksudnya begitu ya. Qalat, Aisyah berkata, fakultu, kemudian aku katakan, ya Rasulullah, ma indana syai'un, wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu pada kami. Jadi tadi pertanyaan kan indakum, hal indakum, adakah pada kalian, begitu ya, syai'un, sesuatu yang bisa dimakan. Maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah, ma indana syai'un, wahai Rasulullah, tidak ada pada kami makanan. Ya, kami itu mungkin kan bukan hanya Aisyah saja kan begitu ya, akan tetapi juga yang lain-lain, istri-istri yang lain. Maka Rasul bersabda, qala fa inni shaimun, kalau demikian aku puasa. Jadi ini bisa kita lihat dzata yaumin, pada suatu hari yang ini mengisyaratkan adalah hari. Jadi bukan malam, bukan menjelang fajar. Jadi sudah siang. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kita apa ada sarapan, begitu ya. Maka kemudian istrinya menjawab, enggak ada. Maka kemudian Nabi, fa inni shaimun, kalau demikian aku puasa. Ini letak bedanya niat ya. Niat puasa sunnah boleh di siang hari, asalkan mulai dari terbit fajar tadi sampai siang itu dia belum makan, minum, dan melakukan apapun yang membatalkan puasa. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya keluar dari rumah ya. Fa uhdiyat lana hadiyatun, maka kemudian kami ada hadiah ya. Jadi ada hadiah untuk Aisyah. Auja'ana zaurun, atau datang kepada kami, apa ini zaurun itu? Pengunjung. Jadi pengunjung itu artinya membawa hadiah. Qalat, maka berkata Aisyah, falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, maksudnya begitu ya, datang ya. Qultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, uhdiyat lana hadiyatun, wahai Rasulullah, ada hadiah pada kami, auja'ana zaurun, atau telah datang kepada kami pengunjung, maksudnya pengunjung yang membawa hadiah. Waqad khaba'tu laka syai'an, dan ada yang aku sisakan untuk engkau wahai Rasulullah. Artinya hadiah tadi itu ada yang disimpan untuk Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, ma huwa, apa itu? Apa hadiah itu? Qultu haisun, hadiah itu adalah kue hais. Ini nama kue di sana ya. Qultu haisun, aku katakan hadiah itu adalah kue hais. Qala, maka Nabi bersabda, hadihi, ya, bawa ke sini, maksudnya begitu ya. Faji'tu bihi, maka aku datang dengan kue itu. Fa'akala, maka kemudian Rasul memakannya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, qad kuntu asbahtu shaiman, wahai Aisyah, aku tadi telah puasa.
Jadi jamaah kaum muslimin, ini ada dua tata cara dari hadis ini yang kita dapatkan ya. Tata cara yang pertama, bahwa niat puasa sunnah itu tidak harus malam hari sampai menjelang fajar. Kemudian tata cara yang kedua, puasa sunnah itu boleh berbuka kapan saja yang ia kehendaki. Jadi kalau jam 10 ternyata wis aku tak buka ya, atau jam 12 atau waktu zuhur kok ada makanan, wis aku tak buka ya. Berarti bukanya orang puasa sunnah itu kapan saja, apalagi kalau ada keperluan. Contoh kalau Abu Darda itu kan ada tamu Salman Al-Farisi. Abu Darda dalam keadaan puasa menjamu Salman. Maka Salman mengatakan, wahai saudaraku Abu Darda, aku tidak akan makan sebelum engkau juga makan. Maka Abu Darda kemudian membatalkan puasanya. Bagaimana pahalanya jamaah kaum muslimin kalau berbuka di siang hari? Kira-kira bagaimana jamaah sekalian? Dapat pahala. Dapat pahala puasa. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian dalam hadis yang lain kalau panjenengan ngaji di kitab Riyadhus Shalihin itu begini. Orang itu baru niat saja. Kemudian tidak dilaksanakan, itu mendapat satu pahala. Niat tok ya. Kemudian kalau dilaksanakan itu bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat pahala. Tapi sebaliknya, niat berbuat jahat, kemudian tidak dilaksanakan, maka tidak dicatat suatu dosa. Padahal wis niat ya. Lah ini maha rahimnya Allah ya. Jadi kalau niat baik, niat tok itu sudah dicatat pahala. Tapi kalau niat berbuat jahat, niat tok itu tidak dicatat dosa. Tapi begitu dilaksanakan perbuatan jahat itu dicatat satu dosa. Masya Allah, ini kan berarti Allah maha pemurah. Kalau niat berbuat baik dicatat satu kebaikan, tidak dilaksanakan tetap dapat pahala satu kebaikan. Lek dilakukan mendapat pahala bisa 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Lah kalau yang dilakukan itu adalah sedekah fisabilillah, kan bisa 700 kali lipat. Tidak dilakukan, dapat satu pahala. Wis aku sok Jumat tak bawa uang 500.000 atau 1 juta karena masjid sedang membangun 1 juta. Sudah disiapkan 1 juta. Kemudian besok datang ke masjid. Tapi sebelum datang tadi itu ada anaknya yang perlu uang, maka kemudian 1 juta diberikan kepada anaknya. Itu sudah mendapat pahala satu kebaikan. Lah apalagi kalau dilakukan. Sebaliknya kalau berbuat niat berbuat dosa hanya dicatat 1 dosa kalau dilakukan. Kalau tidak dicatat suatu dosa, hanya niat saja ya. Nah, di sini jamaah kaum muslimin berarti dalam hadis ini puasa sunnah itu boleh berbuka kapan saja, terutama kalau ada perlu. Nah, kemudian tentang niat, Bapak Ibu sekalian, itu niat itu kan paling dalam, ada dalam hati dengan penuh kesadaran ya. Tidak bisa dipolitisir. Nggih. Jadi contohnya begini, wis aku tak niat ae supaya dapat pahala, tapi besok tak batalkan. Niatnya yang mana itu? Niatnya ya tidak, berarti niatnya sudah tidak. Contoh tadi itu,
besok aku tak bawa uang, tak niat bawa uang 1 juta untuk pembangunan masjid, tapi aku niat tok sesuk nggak jadi. Mana niatnya? Ya yang ndak itu niatnya, yang tidak itu niatnya. Bujui dirinya sendiri itu nggak bisa, ya. Menipu diri sendiri itu tidak bisa. Jadi niat itu, jamaah kaum muslimin, itu kalau menurut Imam Asy-Syafi'i adalah kesengajaan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Maka dikatakan oleh ijma ulama bahwa niat itu adalah pekerjaan hati. Niat itu bukan pekerjaan anggota badan. Misalnya bibir, niat itu bukan pekerjaan bibir. Makanya jamaah kaum muslimin, kalau ucapan-ucapan nawaitu, kemudian usolli dan sebagainya, itu bukan niat. Karena niat itu adalah kesengajaan hati. Coba saya contohkan ya. Nawaitu sauma yaumal khams. Saya mengatakan ini saya niat puasa Kamis apa tidak? Saya akan mengatakan nawaitu sauma yaumal khamsi. Saya niat puasa Kamis apa tidak? Ya tidak mungkin lah, ngapain saya jam-jam segini saya niat puasa Kamis. Atau coba saya mengucapkan gini dengan khusyuk pun, usolli fardhas subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Sekarang ini saya sedang niat sholat subuh apa tidak? Ya pasti tidak. Pasti tidak. Ucapan saya tadi apa niatnya? Ya saya ingin menjelaskan kepada jamaah bahwa niat itu adalah pekerjaan hati. Niat itu bukan pekerjaan anggota badan, bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan bibir. Karena bisa juga apa yang diucapkan itu tidak sama dengan apa yang di dalam hati. Coba tadi itu lah, orang menipu diri itu tidak bisa ya. Aku tak niat ben dapat pahala, biar dapat 1 pahala. Aku tapi niat saja supaya dapat 1 pahala. Tapi besok aku tidak akan melakukannya loh. Mana niatnya? Ya tidak bisa lah. Niatnya berarti yang tidak itu, yang tidak akan melakukan itu. Nggih, moga. Katakan sudah dia gak datang, tapi dia dapatkan jawab seperti itu, dia bilang insya Allah. Bagaimana? Nggih, tapi kan dalam hati sudah niat ya. Iya. Dia datang, tapi bilang insya Allah. Insya Allah, ya. Dan itu sering kita katakan. Ya. Padahal sudah, karena begini, nanti sedetik 5 detik yang akan datang kita nggak tahu ya. Maka kalau saya misalnya diingatkan ngisi pengajian, saya senantiasa menjawab insya Allah. Insya Allah siap. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Ya, sudah niat ini. Ya, itu niat. Mengucapkan insya Allah. Di dalam hatinya itu tidak akan mengatakan tidak. Tapi dia berazam itu bertekad kuat untuk melakukan niat itu. Ya seperti tadi itu berarti kan niat ya. Ini jadi kasusnya seperti Rasul ini. Aku hari ini puasa. Berarti apa? Niatnya memang hari ini puasa. Tapi kemudian Aisyah mengatakan, wahai Rasul, hari ini aku ada hadiah, ada pengunjung yang membawa roti khais. Maka kemudian Nabi mengatakan bawa sini. Ya, maka kemudian dihidangkan oleh Aisyah, kemudian Rasul makan. Tapi Nabi mengatakan begini, qad kuntu asbahtu shaiman. Aku pagi tadi telah puasa. Berarti niat puasanya apa? Nyampe. Niat puasanya jadi. Artinya apa? Dicatat oleh Allah suatu ibadah. Tapi ini tidak berlaku untuk, dicatat ini ya, tidak berlaku untuk puasa wajib. Kalau puasa wajib ya harus bukanya harus di waktu tenggelamnya
matahari, kecuali ada uzur. Kalau tidak ada uzur tidak bisa. Kecuali ada uzur. Begitu perjalanan kecelakaan ya tidak mungkinlah melanjutkan puasa, apalagi harus transfusi darah. Dia harus minum dan sebagainya. Kemudian diperkuat oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, begini. Diperkuat oleh An-Nasai, wazad dan Nasai, dan ada tambahan dari An-Nasai begini. Tsumma qala innama mathalu saumil mutatawwi mathalur rajuli yukhriju min malihi as-sadaqah fa in sa'a amdoha wa in sa'a habasaha. An-Nasai min kitabis siyam. Jadi ada tambahan dari An-Nasai begini. Tsumma qala, Nabi bersabda, innama mathalu saumil mutatawwi, sesungguhnya perumpamaan permisalan puasa tatawwu itu mathalur rajuli yukhriju min malihi shadaqah. Itu seperti seseorang yang ingin mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Fa in sa'a amdoha wa in sa'a habasaha. Apabila dia berkehendak, jalankan itu jadi sedekah. Kalau dia berkehendak untuk menahan, nggak jadi. Seperti itu. Jadi niat puasa itu seperti orang niat sedekah. Kalau niat jadi memberikan sedekah, ya jadi. Tapi kalau menahan nggak jadi, ya tidak jadi. Seperti puasa sunnah. Puasa sunnah juga seperti itu. Sudah niat puasa, mau lanjut, mau tidak. Begitu ya. Jadi ini sudah ada dua tata cara. Nomor satu adalah niatnya tidak harus malam hari. Yang kedua adalah boleh berbuka kapan saja, terutama kalau ada keperluan, seperti Abu Darda yang kedatangan tamu Salman Al-Farisi. Kemudian yang ketiga, jadi hanya 3 saja jemaah kaum muslimin tata caranya. Tata cara puasa sunnah yang ketiga itu adalah dimusyawarahkan dengan pasangan. Istri bermusyawarah dengan suami kalau mau puasa. Suami pun juga demikian, ini kesetaraan. Jadi tidak boleh suami mendominasi. Aku puasa sak karepku. Aku karepku puasa. Tapi lah istri harus izin saya. Tidak begitu. Istri pun boleh mengatakan, wahai suamiku jangan puasa hari ini. Nah, ini adalah asas musyawarah dan kesetaraan. Jamaah sekalian, asas musyawarah ini di dalam surat Asy-Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan sholat, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu diputuskan dengan musyawarah. Maka ini musyawarah itu berarti ada asas kesetaraan. Artinya bukan suami yang mendominasi istri itu tidak punya hak apapun, padahal istri punya hak atas suami. Kemudian ini kalau dikatakan sebagai dasar asas musyawarah, kemudian dasar kesetaraannya ada beberapa ayat, 2 saja yang kita cantumkan, itu surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira.
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, nah, ini kesetaraan ya. Beramal soleh itu tidak ada yang membedakan laki-laki maupun perempuan, tapi syaratnya wa huwa mu'minun. Syaratnya adalah beriman. Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu akan masuk surga. Jadi jamaah kaum muslimin, laki perempuan itu setara untuk meraih sukses. Ya, ini pernah saya sampaikan di jamaah Aisyah itu ya, bahwa bisa yang sukses itu yang perempuan naik surga, suaminya ke neraka. Sebaliknya kan. Jadi tidak didominasi salah satu, suami nggak boleh mendominasi. Atau sebaliknya, suami yang masuk surga, istri masuk neraka. Tentu idealnya kita ini punya cita-cita masuk surga bersama-sama. Maka surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum naru. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Cita-citanya adalah sama-sama bareng-bareng masuk surga. Kemudian yang kedua surat An-Nahl 97, ini juga kesetaraan. Man amila sholihan min dzakarin au untha sama wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya apa? Iman. Wa huwa mu'minun. Maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjanjikan apa? Orang laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh, dasarnya iman, niscaya, ini janji Allah, akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tidak pandang laki, tidak pandang perempuan. Inilah kesetaraan dalam Islam, kesetaraan gender. Kemudian jamaah kaum muslimin tentang hak tadi ya, singkat saja, nanti boleh kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk hadis yang pertama ini adalah haknya perempuan yang didulukan malam ya. An Abdillah bin Amr bin al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbir annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala ta'mal sum wa aftir wa kum wa nam fa innal jasadika alaika haqqan wa inna li'ainika alaika haqqan wa inna li zaujika alaika haqqan. Ini makanya perlu musyawarah. Jadi dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amru bin As, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ya Abdullah, wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Amr bin al-As, benarkah engkau itu puasa seharian terus menerus dan kamu setiap malam itu sholat malam? Qultu bala ya Rasul, benar wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala fala taf'al, jangan lakukan itu. Oh, coba malah dilarang ya. Wahai Abdullah, aku dengar kamu tiap hari puasa dan tiap malam kamu sholat. Benar wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fala taf'al, jangan lakukan itu. Tidak boleh malah puasa tiap hari, tidak boleh. Coba apa kemudian perintahnya Rasul? Sum wa aftir, puasalah tapi juga berbuka. Nanti yang paling tinggi adalah sehari puasa, sehari berbuka. Wakum wanam, ya, sholatlah malam tapi juga tidurlah. Kata Rasulullah, fa innal jasadika, fa inna li jasadika alaika haqqan, karena tubuhmu itu punya hak darimu. Wa inna li'ainika alaika haqqan,
dan sungguh matamu itu juga punya hak daripadamu. Artinya diberi hak istirahat, tidur. Jangan semalam suntuk sholat lail. Kemudian ini, wa inna li zaujika 'alaika haqqan, karena sungguh istrimu itu punya hak atasmu. Jadi haknya istri ini. Jadi kalau istri itu mengatakan jangan puasa, apalagi sama-sama di rumah, karena istrinya itu perlu apa? Perlu apa namanya? Ya, kekuatan suaminya, tidak mau istrinya berlelah-lelah karena sama-sama di rumah. Istrinya tidak mau kalau mengalami suaminya berlelah-lelah, tidak punya kekuatan, akhirnya nyapu dewe, masak dewe, makan sendiri. Lah ini perlunya ada musyawarah. Ini yang haknya istri. Kemudian ini yang panjang, ini saya ceritakan saja ya. Ini dari Abu Sa'id, tentu ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ini menceritakan ada seorang wanita yang mendatangi Rasul. Wahai Rasulullah, begitu ya, suamiku yang bernama Sufwan, dan Sufwan itu bersama Rasul. Dia itu selalu berpuasa. Kemudian dia juga selalu enggak begini ya. Ya terimbuni. Begini. Suamiku Sufwan Al-Mu'attal itu memukul aku ketika aku sholat. Kemudian dia juga memaksa aku berbuka ketika aku puasa. Kemudian dan dia itu tidak sholat fajar kecuali sudah matahari terbit. Jadi istri mengadukan kepada Rasul tentang suaminya yang bernama Sofwan. Ketika aku sholat, aku dipukul. Ketika aku puasa, aku dipaksa berbuka. Dan Sofwan itu sholat subuhnya itu wis matahari tinggi. Maka Rasul mengatakan, wahai Sofwan, apa benar seperti itu? Maka kemudian Sofwan menjawab, benar wahai Rasul, adapun dia sholat aku pukul. Karena dia itu sholatnya itu membaca 2 surat panjang-panjang. Maka kemudian Nabi mengatakan, oh kalau demikian baca suratan wahidatan, bacalah 1 surat saja. Jadi dipukulnya itu karena apa? Istrinya sholatnya lama. Adapun puasa juga demikian. Maka ini ada yang saya garis bawah itu ya, la tasumu imra'atun illa bi'izni zaujiha. Janganlah puasa seorang perempuan itu kecuali izin suaminya. Lah ini berarti apa? Haknya suami. Yang tadi adalah haknya istri. Jadi suami jangan puasa terus. Ini juga demikian. Istri ketika puasa kenapa dipukul? Karena puasanya terus. Dipaksa berbuka. Iya, kata Nabi paling tinggi sehari puasa, sehari berbuka. Adapun yang ketiga, memang keluarga kami ini keluarga penidur wahai Rasulullah. Kami memang tidak bisa bangun kecuali matahari sudah tinggi. Apa kata Rasulullah? Sholatlah subuh ketika bangun. Ini kita ambil pelajaran. Bukan Rasul menyuruh sholat subuh ketika sudah matahari tinggi, bukan. Akan tetapi dihukumi sholat subuh itu adalah ketika bangun. Orang lupa itu ketika ingat. Orang tidur berlaku hukum ketika bangun. Nah, tentu sholat subuh ya di waktu subuh. Akan tetapi kalau orang itu tidur tidak bisa bangun, ya misalnya saking capeknya, kita pun mungkin mengalami, saking capeknya bangun matahari tinggi, sholat subuh. Jangan sampai tidak sholat. Jadi kapan sholat subuhnya? Ketika bangun
tidur meskipun matahari sudah tinggi. Dalilnya adalah apa? Orang tidur itu berlaku hukum ketika bangun, orang lupa ketika ingat. Itu hukumnya. Jadi meskipun matahari sudah tinggi tetap sholat subuh. Begitu ya. Nah, fasol nih. Qala Abu Dawud rawahu Hammadun yakni Ibnu Salamah an Humaidin au Thabitin an Abi Al-Mutawakkil. Ini berkata Abu Dawud rawahu Hammad yakni Ibnu Salamah an Humaid au Thabitin an Abil Mutawakkil. Ini dikuatkan oleh Abu Mutawakkil. Jadi jamaah kaum muslimin, hanya ada 3 tata cara puasa sunnah. Yang pertama niat, dan niatnya tidak harus malam hari tapi boleh siang hari. Yang kedua berbukanya boleh kapan saja, sudah dinilai puasa. Yang ketiga musyawarah. Dalam musyawarah ini ada asas kesetaraan ya. Jadi orang perempuan punya hak atas suaminya. Kalau suaminya mengatakan aku puasa, tapi kemudian istrinya jangan, besok ada ini, besok ada tamu, keluargaku datang misalnya, jangan, karena besok itu sama-sama di rumah ya, kita nyantai-nyantai bersama berdua. Demikian juga la tasumu imra'atun illa biizni zaujiha. Janganlah puasa seorang perempuan itu kecuali dengan izin suaminya. Dalam hal ini ada asas kesetaraan. 3 itu saja jamaah kaum muslimin tentang tata cara. Berarti untuk pertemuan yang akan datang kita sudah masuk macam-macam puasa sunnah, macam-macam puasa tatawwu. Begitu nggih. Monggo kalau ada tanya jawab monggo. Saya buka tanya jawab, sesi tanya jawab. Nggih, Bapak dulu.